bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Bapak Ibu semua, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sempur yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam mendukung saya untuk melakukan kegiatan diseminasi di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif SDN Sempur yang dilakukan oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Bapak Ibu guru, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dengan waktu yang begitu padat, dengan kesibukan yang begitu sangat banyak. Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk saya dalam mendukung lancarnya kegiatan ini. Bapak Ibu guru, di sini izinkan saya untuk melakukan diseminasi yang berjudul dengan budaya positif. Tapi sebelum itu, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Di sini saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan diseminasi tentang budaya positif, di mana saya yakin sekali Bapak Ibu guru di sini lebih paham betul tentang apa sih budaya positif. Tapi di sini mari kita berdiskusi bersama-sama, mari kita memberikan pendapat tentang apa sih yang akan kita rencanakan, apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang bisa kita gali untuk menciptakan budaya positif di sekolah tercinta kita, yaitu SDN Sempur. Baiklah Bapak Ibu guru, nah di sini ada pengertian budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan dan baik yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesehatan murid dalam bentuk karakter positif. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif ini tentunya nanti akan berkaitan dengan tujuan dari pendidikan kita, tujuan dari sekolah kita. Nanti di sini setelah kita melakukan budaya positif, nanti kita akan bisa mengetahui apa sih tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum kita berlanjut, nanti di slide selanjutnya ada tujuan pendidikan menurut filosofi Siddhartha Dewata. Tapi di sini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu semuanya di sini tentang apa sih tujuan pendidikan menurut Bapak Ibu. Saya berharap ada dari Bapak Ibu yang bisa mengemukakan pendapat briliannya di forum ini untuk menyampaikan menurut Bapak Ibu tujuan dari pendidikan itu apa? Ya, enggak? Hanya menyampaikan sedikit pendapat dari pengertian dari tujuan pendidikan, tapi saya menjelaskan tidak secara gamblang ya Bu ya. Tujuan pendidikan secara garis besar menurut pandangan saya tentunya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk bekal anak-anak kita kelak. Dari mulai SD, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian nanti lanjut juga ada di perkuliahan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tujuan pendidikan itu sendiri tidak hanya diciptakan oleh guru, tidak hanya diciptakan oleh orang tua, tapi tujuan pendidikan itu memang adalah tugas kita semua untuk membimbing anak-anak kita, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun ya. Apabila kita melihat misalnya contoh ini, kita melihat maaf saya ini mendefinisikan diri saya pribadi bukan sebagai guru misalnya, sebagai orang lain ya. Misalnya lagi di jalan kita lihat ada anak-anak yang misalnya sedang main gitu ya, ada tindakan-tindakan yang memang tidak seharusnya mereka lakukan.
sebagian dari tujuan pendidikan untuk anak gitu. Kita memberitahu dia misalnya tidak boleh ya gitu. Nah, jadi siapapun di sini bukan hanya tugas kita sebagai guru, tujuan pendidikan itu untuk tugas kita semua untuk mendidik mereka menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Pipi yang sudah memaparkan hematnya atau pendapatnya tentang apa sih tujuan pendidikan gitu ya. Betul sekali ya. Tadi intinya apa yang dikatakan oleh Bu Pipi adalah membentuk karakteristik siswa gitu untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu, sebetulnya ketika misalnya ada yang menanyakan saya ataupun siapapun, kata kalau bertanya apa sih tujuan pendidikan, Bapak Ibu guru bisa menjawabnya dengan apapun gitu. Misalnya contoh, tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Itu kayak orang tua gitu. Atau misalnya ada dari salah satu Bapak Ibu yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tidak apa-apa. Karena apa? Tujuan pendidikan itu dimulai dari sektor kecil dulu gitu. Ketika tujuan pendidikan yang kita terapkan, tujuan pendidikan yang misalnya kita harapkan itu berhasil, tentu nanti akan up ke yang lebih besar secara global. Jadi nanti tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berada di pasal 3 itu akan terwujud, di mana tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beranak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Nah, budaya positif, tujuan pendidikan itu merupakan satu kesatuan ya, satu sirkel yang memang harus kita pikirkan dari sekarang untuk menjadikan sekolah yang lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya di sini kita lihat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini menurut filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan penjelasannya bahwa menurut beliau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, saya yakin sekali, saya selalu berulang kali mengatakan bahwa ini adalah materi-materi yang ada di PMN. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah paham betul isi dari slide-slide yang nanti saya akan tampilkan. Mungkin di sini saya berdiri di sini hanya timingnya saja ya Bapak Ibu, waktunya saja mungkin, jadwalnya saya yang harus berdiri di sini, bukan berarti saya lebih tahu atau lebih memahami ini, tapi mungkin nanti beberapa bulan ke depan saya yakin nanti akan bergiliran. Salah satu Bapak hal yang sama. Untuk itu terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Lalu selanjutnya yaitu tentang konsep inti budaya positif. Bapak Ibu guru, budaya positif di sekolah itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga resiko. Itu merupakan materi yang ada di PMN. Dan kalau seandainya kita sebagai guru sudah bisa menerapkan konsep inti dari budaya positif tersebut, insya Allah Bapak Ibu kita akan mendapatkan sekolah yang luar biasa, anak didik yang luar biasa, dan tujuan dari generasi emas tahun yang akan datang 2045 ya kalau tidak salah itu akan terwujud. Jadi nanti perkembangan sumber daya manusia itu tergantung dari kita Bapak Ibu sebagai pendidik. Kita itu adalah ujung tombak yang memang harus diandalkan untuk melakukan perubahan dalam pendidikan ini. Ya, selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan
perubahan paradigma itu harus kita lakukan dari sekarang. Perubahan paradigma juga itu harus kita lakukan itu di dalam kelas. Mungkin kalau dulu kita melakukan pembelajaran dengan teacher center, artinya semua pembelajaran berpusat kepada guru. Tapi no, sekarang itu harus ke student center, artinya pembelajaran harus berpusat kepada anak. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, nah di sini juga ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Misal ada stimulus respon ya, yang mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita memiliki teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang-orang lain tentang dunia ini. Jadi dengan adanya teori kontrol dan stimulus respon yang berkaitan, kita nanti akan memahami dan akan mengerti apa sih tindakan yang harus kita lakukan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini salah satu disiplin positif, nilai-nilai disiplin positif tadi itu adanya makna dari disiplin. Nah, di sini saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, apa sih arti disiplin? Pak, Ibu, saya berharap ada suara kelasnya yang memberikan komentarnya. Teteh, Rina, tolong dong budaya positif menurut Teteh. Makna disiplin? Mungkin sedikit menjelaskan apa makna disiplin. Disiplin itu tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kita bertindak itu sesuai aturan yang berlaku, tidak melenceng atau tidak keluar dari aturannya. Jadi bagaimana anak bisa disiplin? Kita harus membuat aturan-aturan yang berlaku di dalam kelas ataupun di masyarakat kita sama ya. Bagaimana masyarakat itu harus disiplin, harus mentaati apa yang sudah disepakati bersama atau dimusyawarahkan bersama di lingkungan masyarakat. Itu juga di sekolah sama. Yang dimaksud dengan disiplin adalah anak mentaati aturan-aturan yang sudah berlaku atau aturan-aturan yang sudah disepakati. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Baiklah. Berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Disiplin positif itu segala sesuatu itu yang ada di sekolah itu harus sesuai aturan. Iya. Nah, lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan atau kebajikan institusi atau organisasi yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, lalu Ibu Primary Years, program PMV, lalu keterampilan hidup atau life skill. Ya, saya rasa ini tuh sudah sangat familiar sekali di PMV ya. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, di sini juga tadi salah satu nilai-nilai dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita lihat Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, bertahan hidup ini lebih fokus kepada makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar. Lalu kebebasan itu lebih ke mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal
antusiasme tertawa. Jadi Bapak Ibu, begini ya, kalau kita dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan kita kaitkan sebagai kita sebagai pendidik dan murid yang jangan begitu. Kalau kamu seperti itu, nanti ibu akan nyuruh kamu bersihin WC. Nah, itu adalah posisi kamu harus sebagai penghukum. Lalu kamu merasa bersalah. Kalau kamu merasa bersalah itu seperti apa? Misalnya seperti aduh, Dewi, tahu gak sih kalau kamu melakukan ini, kalau kamu melanggar terus, nanti ibu akan dituntut oleh kepala sekolah. Nah, itu lebih ke membuat rasa bersalah. Nah, kalau teman itu lebih ke kita itu akan bersama teman atau bersama anggota kelas kita atau murid kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, guru tersebut akan mengingatkan bahwa kok kamu gitu ya, padahal kita ini selalu bersama-sama, ibu selalu percaya sama kamu kok seperti itu, kamu kok terlambat terus. Itu ada sebagai teman, lalu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu lebih ke kayak memberikan aturan-aturan, memberikan misalnya jadi kamu kenapa kemarin terlambat? Pasti ada alasannya ya. Jadi lebih dipantau. Ini anak ini selalu kesiangan itu karena apa? Dan alasannya apa? Nah, untuk Indonesia ini adalah masa tertinggi dari posisi kontrol yang berkaitan. Kenapa masa tertinggi? Karena dari manajer ini semuanya itu akan terupgrade gitu. Hukum itu menurut Bapak ini seperti apa? Ada yang ingin disampaikan? Bapak, Ibu, coba aku tahu dan teman. Ya, tahu. Adanya sedikit garis diskusi ya tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, ketika kita mau tadi Bapak Ibu sudah menuliskan di sedikit note posisi kontrol kita itu sebagai apa? Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai tadi apa ya? Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga diskusi ini tahapannya yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tidak serta-merta begini. Ini kalau saya ya Bapak Ibu ya, saya sebelumnya itu kalau misalkan adalah seperti ini. Bagaimana sih penerapan segitiga restitusi seharusnya? Yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu misalnya begini, ada seorang anak yang datang yang melakukan kesalahan, misalnya di dalam sekolah. Itu ketika ditanya itu harus distabilkan dulu identitasnya. Jadi tanyakan dulu alasannya apa, lalu diberikan stimulus misalnya saya terlambat karena saya main HP terus. Nah, si guru itu menstabilkan identitas, mengatakan bahwa iya, salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak serta-merta langsung menyalahkan siswa tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi tahapannya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ditanyakan alasannya apa, lalu kamu melakukan kesalahan itu karena apa. Nah, dan yang terakhir adalah tahapan terakhir
yaitu mempertanyakan keyakinan. Nah, kalau misalnya si anak itu sudah melakukan kesalahan, misalnya sekarang bolos atau misalnya bertengkar, apa keyakinan kelas kita? Ada juga misalnya harus saling menghormati. Nah, berarti kalau dia misalnya selalu berantem, berarti dia keyakinan kelasnya tidak dipenuhi gitu. Dia tidak melakukan keyakinan kelas. Nah, seperti itu berbagi hidayah Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai dari budaya positif sekolah yang tadi begitu banyak sekali. Nah, berarti kita harus mengerti kebutuhan peserta didik. Nah, kalau di kelas bawah, terutama kelas 1, itu memang kebutuhan peserta didik beragam. Ya, ada yang mereka belum bisa nulis sama sekali, belum bisa baca gitu ya, banyak ya. Nah, gimana caranya kita jadi study center tapi yang lain tidak ketinggalan? Misalnya sebagian ibu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, ada satu anak yang memang belum bisa apa-apa gitu loh. Kita gimana cara menerapkannya gitu, kan susah juga, jadi yang lain akan tertinggal kalau misalnya kita hanya mengikuti kebutuhan murid tersebut satu orang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Putri, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, menanyakan tentang merubah pembelajaran yang beragam itu seperti apa. Bapak Ibu, betul sekali bahwa di kelas kita itu semua memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki sifat dan kemampuan yang berbeda-beda. Itu intinya. Ada yang masih misalnya dalam perkalian, ada yang masih bisa perkalian 1, lalu ada yang sudah bisa operasi hitung menggunakannya, ada yang masih tidak bisa perkalian dari 1 sampai 10. Nah, itu bagaimana sih supaya kita tetap menjadi student center gitu ya. Jadi itu pembelajaran itu berpusat kepada siswa, tidak hanya gurunya. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan siswa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendiagnosa dulu. Misalnya, satu anak itu kemampuannya itu seperti apa? Misalnya satu anak ini kemampuannya perkaliannya itu tidak bisa nih, gitu. Ya, lalu misalnya 10 anak yang lain perkaliannya sudah 1 sampai 10. Lalu satu anak lima orang lainnya sudah ke tahap 7 gitu kan. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa mengakomodir semuanya. Begini. Penelitian Bu ya, bisa nggak? Nanti kita bukan berbicara tentang hari ini udah kelas. Oke, ya. Kita bicaranya ini anak-anak membaca. Ya, menulis. Anak-anak yang lain itu, yang lain sudah bisa baca tulis berhitung. Ya. Ini ada satu anak yang benar-benar tertinggal gitu. Jadi temannya, apa kita lakukan biar anak itu bisa terpenuhi kebutuhannya? Kita yang lain juga kita misalnya kita tulis nih ya, anak yang lain itu sudah selesai gitu. Harusnya kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, mata pelajaran ini pasti di situ aja begitu. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu yang kemudian kalau kita mau membacanya, kalau kita mau kabinet itu si guru itu akan sibuk sekali karena dia itu harus melakukan pembelajaran dengan berbeda-beda dengan metode yang berbeda-beda. Apa bisa dibedakan? Bukan teman-temannya ini udah mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu ini udah selesai nulis hari si temennya yang ini misalnya ya udah jangan dikasih itu terus si ABC itu bisa. Yang berbeda memang harusnya seperti itu. Jadi nanti kita memberikan pembelajaran yang berbeda. Jadi sebenarnya kita kasih seret. Nah di dalam pembelajaran di berdiferensiasi itu memang seperti itu. Jadi kebutuhan si siswa, misalnya kebutuhan anak yang satu ini belum baca nih. Ada sistem dalam berdiferensiasi, saya lupa itu yang namanya apa. Dimana kalau misalnya ada anak yang berketerlambatan khusus, kita itu harus kembali kemampuannya tahap demi tahap gitu saja. Ya, tahap demi tahap. Ya, ada di situ nanti
yang berbeda dengan teman yang lain. Tentunya dengan teknik pembelajaran yang berbeda dan step by step. Gitu. Tapi Pancasila itu digali step by step. Misalnya sekarang A, B, C, D, sampai gitu. Gitu ya. Misalnya beberapa hari kemudian juga ada dan beberapa minggu kemudian misalnya sudah berjalan. Di situ diferensiasi itu harus diterapkan, tetapi harus dengan kesiapan gurunya itu sendiri. Saya rasa cukup sekian ya apa yang saya paparkan tentang budaya positif sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas responnya. Terima kasih atas pemikiran-pemikiran yang sudah tadi disampaikan. Akhir kata saya dapat terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.